Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum dengan prodi Sistem Informasi. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan saya mengenai aplikasi yang ada di Odoo ERP ini. Nah, untuk video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara tutorial untuk melakukan melakukan cara implementasi dari modul, yakni sebuah purchasing atau penjualan. Nah, maaf, modul sales atau penjualan. Nah, untuk kali ini, di video kali ini saya akan membagikan tutorial ataupun cara bagaimana untuk melakukan implementasi pengerjaan mengenai modul inventory atau juga bisa disebut modul stok persediaan. Nah, ketika kita sudah login di akun Odoo ERP kita atau sudah login di akun database kita, maka di tampilan awal di aplikasi persediaan akan ditampilkan ada seperti ini, teman-teman. Untuk jendelanya ada yang namanya overview. Overview ini tampilan awal ketika kita sudah download, ketika kita sudah install di aplikasi Odoo ini mengenai persediaan. Ini tampilan utamanya, yakni overview. Nah, untuk tampilan kedua ini ada yang namanya operasi. Nah, operasi ini memiliki menu-menu sub, yakni ada replenishment atau bisa disebut juga penambahan, ada juga penyesuaian stok persediaan, ada juga transfer. Nah, di sini maksudnya transfer ini yakni transfer barang, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang menu yang keempat yakni pembuangan. Oke. Lanjut ke menu produk. Nah, di menu produk ini terdapat 3 menu. Yang pertama, menu produk. Nah, menu produk ini maksudnya apa? Di sini akan menjabarkan beberapa menu produk ataupun produk yang sudah kita input, yang sudah kita ada, dan juga beberapa produk yang sudah tertera di gudang kita atau di penyimpanan kita. Nah, yang kedua ini ada varian produk. Nah, ini lebih ke menjurus ke detail produk. Nah, untuk yang ketiga yakni nomor seri lot, maksudnya nomor seri yang ada di produk kita. Nah, untuk di menu yang keempat ini ada menu laporan. Menu laporan sendiri terdapat beberapa sub, yakni ada stok, ada move history atau rangkaian beberapa database laporan stok yang ada yang terhubung di inventory. Nah, yang ketiga ini ada configuration atau bisa disebut konfigurasi. Nah, konfigurasi di sini ini memiliki beberapa sub menu, yakni yang pertama ada di pengaturan, ada di gudang. Nah, di gudang sendiri manajemen gudang ini ada 2, yakni gudang sama tipe operasi. Nah, yang ketiga yakni mengenai produk. Nah, produk sendiri ini ada 3 juga. Ada kategori produk, ada atribut, ada aturan order ulang. Oke, seperti itu, teman-teman, untuk pengenalan awal dari tampilan stok persediaan atau inventory. Nah, baik, kita langsung ke menu pertama, yakni menu operasi. Kita langsung tekan saja menu operasi, kita ke replenishment atau penambahan. Nah, di menu replenishment terdapat beberapa uraian atau kalau kita sebut biasanya di Excel itu ada beberapa kolom. Nah, ini ada produk, ada di tangan, ada perkiraan, ada preference, ada pemasukan, ada min, ada max, atau to order, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang di penyesuaian stok persediaan seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, di sini lebih dijelaskan secara detail, lebih diberikan tampilan secara nomor seri lot. Contohnya on hand quantity atau country, selisih dan tanggal terjadwal. Seperti ini, teman-teman. Nah, bisa kita scroll ke bawah. Ini saya menggunakan tampilan demo yang asli dari aplikasi Odoo Inventory-nya, teman-teman.
Oke, ini langsung ke transfer. Seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk tampilan transfer ada status perusahaan, dokumen sumber, tanggal terjadwal, dan kontak. Nah, untuk pembuangan seperti ini. Nah, ini masih kosong teman-teman. Lanjut saja kita ke produk. Nah, di menu produk ini terdapat beberapa varian produk yang sudah ada di gudang kita. Nah, gudang kita namanya apa? Ini gudang. Nah, di database ini saya sudah menambahkan nama gudang. Ini namanya PT Ali Ganteng Sejahtera. Nah, ini juga bisa kita buat baru, nama gudang baru misalnya. Contoh kita buat creating a new warehouse will automatically activate the storage logs. Oke. Siap. Misalnya gudangnya kita kasih nama gudang ini sebentar, PT Gudang Makmur Unido. Oke. Nama singkatnya Blacks. Oke. Seperti ini. Alamatnya sebentar teman-teman, masih loading. Alamatnya bisa kita ini masih loading, waiting for localhost. Oh, ternyata nge-refresh ulang. Oke, kita kasih nama lagi, PT Gudang Makmur Unido. Nama singkatnya Blacks. Black. Untuk alamatnya Jalan Kyai Haji Umar Tamim, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Nah, tinggal kita create. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu ini kita langsung tekan pojok kanan atas, yakni buat. Masih loading teman-teman. Oops. The operation cannot be complete. The short name of the warehouse must be a unique company. Oke. Stay here. BL action. Nah, ini masih loading teman-teman. Nah, setelah kita create, ini akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal masuk ke gudang. Nah, di sini sudah muncul 3 nama. Oh, ini sudah double. Tadi kita ketiknya double, yakni ada PT Gudang Makmur Unido, yang kedua ada PT Gudang Makmur Unido yang yang sama ini stok lokasinya, PL stok. Oke. Setelah itu kita bisa melihat stok kita, yakni di sini laporan, lalu stok. Jadi intinya teman-teman, ketika kita mau membuka modul inventory ini atau modul stok persediaan ini, yang pertama kita harus lakukan yakni kita paham betul tampilan yang diberikan di aplikasi Odoo ini. Kita harus paham betul tampilan, misalnya di sini pojok segi 4 ini mau menunya kemana, atau di
di menu ini buat ada overview atau operasi. Meskipun kita tidak hafal, yang penting kita paham di pojok-pojoknya gini seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, semisal kita buat, di sini ada gudang di PT Ali Ganteng Sejahtera atau PT Gudang Makmur. Nah, kategorinya juga AL atau sellable. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya produk, ada yang namanya unit cost, ada yang namanya nilai total, ada yang namanya yang di tangan free to use barang masuk. Nah, seperti ini teman. Nah, untuk yang di produk sendiri kita cek saja, kita langsung masuk. Nah, di produk sendiri ini dikelompokkan dan disaring menurut berbagai harga, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, di produk sendiri ini saya mempunyai beberapa produk, contohnya ada cable management box, ada chair floor protection, ada draw block, ada downer, ada individual workplace, ada 4-person desk, ada flip over, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, jadi intinya ketika teman-teman sudah atau intinya kesimpulannya, ketika teman-teman sudah masuk ke modul inventory ini, yang pertama ini teman-teman harus mengecek ini maksudnya apa. Nah, mengecek ini untuk tampilan awalnya teman-teman. Nah, contohnya ini tadi di overview ini kan tampilan awal. Setelah saya tambahkan, setelah saya masukkan beberapa data, di sini ada yang namanya penerimaan, ada transfer internal, ada order pengiriman, atau return atau pengembalian, ada penerimaan, ada transfer internal. Nah, di sini sudah tercover teman-teman. Jadi semisal kalau teman-teman ingin menggunakan sebuah aplikasi yang ada di Odoo, jadi teman-teman tinggal mengkonfigurasikan. Misalnya teman-teman menggunakan aplikasi ini tujuannya untuk apa? Semisal untuk mengetahui proses bisnis suatu store atau toko, teman-teman bisa memilih. Misalnya kalau saya ini dari video-video sebelumnya ini saya memilih 3 modul. Yang pertama ada modul penjualan atau purchasing, yang kedua ada ini inventory atau stok persediaan. Nah, yang ketiga nanti di video yang akan saya jelaskan ke depan, yakni mengenai penjualan. Penjualan sudah kemarin, yakni sales. Yang ke depan nanti akan purchasing atau pembelian. Seperti itu teman-teman. Nah, di modul profesi, produk, ada laporan, ada configuration, tipe lokasi, kategori produk, kategori atribut. Nah, di sini sudah sangat-sangat terbuka. Nah, seperti itu.